Perkenalkan, nama saya Septiani Hidayatul Atiko, NIM T 2018 4009, Prodi PGMI kelas D1 2018. Di sini saya akan membacakan analisis teks tentang materi psikologi pendidikan bab 2 yang berjudul Gejala Jiwa dan Keragaman Individu. Pada materi ini menjelaskan tentang gejala-gejala jiwa dan keragaman individu pada manusia, pengaruh faktor herediter dan lingkungan terhadap belajar dan pembelajaran, dan pengaruh faktor tipologi atau lingkungan terhadap kepribadian manusia. Di sini saya menafsirkan. Dalam subbab gejala jiwa dijelaskan beberapa aktivitas atau proses mental yang umum terjadi pada manusia, khususnya yang berkaitan dengan proses belajar dan pembelajaran. Yang pertama yaitu pengamatan. Pengamatan adalah usaha untuk mengenal dunia nyata, baik mengenai dirinya sendiri maupun dunia sekitar di mana dia berada, dengan cara melihat, mendengar, maupun memahami. Yang kedua yaitu tanggapan. Yang ketiga fantasi. Yang keempat perhatian. Perhatian adalah pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu atau sekumpulan objek. Yang kelima yaitu ingatan. Segala macam belajar melibatkan ingatan. Jika individu tersebut tidak mengingat apapun dari pengalamannya, dia tidak dapat belajar. Yang keenam berpikir, dan yang terakhir yaitu berintelijensi. Kemudian pada subbab yang kedua, keragaman individu. Pada subbab ini terdapat beberapa pandangan tentang yang menentukan perbedaan individu. Pandangan yang pertama yaitu pandangan kaum hereditarian. Menurut kaum hereditarian, seluruh sifat-sifat psikologis manusia itu turun-temurun dan dipindahkan langsung melalui gen-gen yang dibawa dari satu generasi ke generasi yang lainnya, seperti perilaku, sikap, bakat, dan kemampuan. Misalnya, seorang bayi yang ayah dan ibunya adalah seorang penyanyi, maka kemungkinan besar bayi tersebut di masa depannya juga pandai menyanyi. Kemudian pandangan yang kedua yaitu pandangan kaum environmentalis. Paham ini menentang kaum hereditarian. Menurut kaum environmentalis, jiwa dan kehidupan mental itu bersih dan kosong. Pengalaman dan lingkunganlah yang membentuk dan mengukirnya. Misalnya lagi seorang bayi yang dilahirkan di lingkungan keluarga yang religius, tetangga-tetangganya religius, maka di masa depannya bayi tersebut kemungkinan besar juga memiliki kepribadian yang religius, dan sebaliknya. Dan yang terakhir adalah tipologi kepribadian sehat. Menurut Alport, kepribadian sehat adalah orang yang matang. Manusia yang sehat memiliki kebutuhan terus-menerus akan variasi-variasi, sensasi-sensasi, dan tantangan baru. Mereka tidak suka dengan hal-hal yang rutin, sehingga selalu berusaha mencari pengalaman-pengalaman yang baru. Kriteria kematangan menurut Alport ada 5, yaitu yang pertama, perluasan perasaan diri. Yang kedua, hubungan diri yang hangat dengan orang-orang lain. Yang ketiga, keterampilan-keterampilan dan tugas-tugas. Pekerjaan dan tanggung jawab memberikan arti dan perasaan kontinuitas untuk hidup.
Tidak mungkin mencapai kematangan dan kesehatan psikologis yang positif tanpa ada dedikasi, komitmen, dan keterampilan dalam melakukan setiap pekerjaan. Yang keempat yaitu pemahaman diri, dan yang terakhir yaitu filsafah hidup yang mempersatukan. Kemudian evaluasi pada makalah tersebut. Makalah tersebut ditulis dengan tulisan yang rapi dan tanda baca yang tepat. Namun, bahasa yang digunakan agak sulit dipahami oleh pembaca. Tetapi, penulis memberikan contoh-contoh pada setiap subbab sehingga pembaca mudah untuk memahaminya. Meskipun terdapat kekurangan dalam makalah tersebut, tetapi dapat diambil manfaatnya, seperti digunakan oleh seorang guru untuk mengetahui kondisi kejiwaan peserta didiknya, sehingga guru dapat mengevaluasi dan membenahi pembelajaran untuk mendidik peserta didiknya agar dapat mendidik lebih baik lagi, dan pembelajaran dilakukan lebih fleksibel.